Tribun News Today. Apa kabar Tribuners? Berjumpa kembali bersama saya Devi Rahma di Tribun News Today. Devi akan berbagi informasi menarik hari ini mulai dari info nasional, regional, selebritis, dan olahraga. Kita awali dari kabar nasional. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gugatan itu dilayangkan oleh 4 orang mantan petugas KPPS Pemilu 2019. MK menolak seluruh gugatan dari para pemohon. Mahkamah menyatakan pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 tentang UU Pemilu sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karenanya, MK menilai dalil dari para pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Dengan putusan itu, keserentakan pemilu tetap berjalan seperti yang pernah diterapkan pada pemilu 2019. Pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota digelar dalam satu waktu. Dalam pertimbangan putusan, MK menilai terkait beban kerja yang berlebihan. Sebagaimana didalilkan oleh pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilu dan berkaitan dengan teknis dan tata. Sebagaimana didalilkan oleh pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilu dan berkaitan dengan teknis dan tata kelola pemilu. Desain pemilu tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara. Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel Apotik Barata di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kalimantan Selatan pada Rabu malam. Apotik tersebut merupakan salah satu usaha milik Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid yang kini menjadi tersangka kasus OTT KPK. Penyegelan dilakukan KPK dengan pengamanan sejumlah anggota Polres HSU. Penyegelan ini merupakan pengembangan kasus OTT KPK di Hulu Sungai Utara yang saat ini masih berlanjut. KPK masih terus melakukan pemanggilan saksi dan menggunakan ruangan di Mapolres HSU. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan setelah sebelumnya terdapat 15 orang saksi yang dipanggil, selanjutnya dilakukan pemanggilan juga terhadap beberapa saksi dari pemerintah daerah seperti Kepala Dinas Pertanian Yuli Hertawan, Kepala Disperindak Muhammad Rafiq, dan saksi lainnya. Kasus mafia tanah yang dilakukan Riri Kasmita, mantan asisten rumah tangga dari Ibunda Nirina Zubir memasuki babak baru. Kini, Riri melakukan serangan balik pada Nirina. Riri melaporkan kakak dari Nirina Zubir bernama Fadlan Karim. Fadlan dilaporkan dengan dugaan penyekapan terhadap Riri dan suami Edrianto. Syarudin sebagai kuasa hukum Riri meminta agar polisi memberikan penangguhan penahanan untuk kliennya. Sementara itu, Ruben selaku kuasa hukum Nirina Zubir menjelaskan alasan dari mantan ART Nirina merasa disekap karena hadirnya satpam di rumah kos-kosan yang saat itu ditugaskan untuk menjaga aset. Diketahui, saat ini Nirina Zubir dan kakaknya sedang berjuang menangkap dan memenjarakan mafia tanah yang membuat dirinya rugi hingga 17 miliar. Rangkaian event yang bertajuk Indonesia Wushu All Games 2021 akan digelar di Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta Selatan pada 8 hingga 11 Desember 2021. Wushu All Games akan melibatkan 500 atlet wushu junior dan senior dari berbagai daerah. Adapun 4 event yang akan dimainkan yaitu Final Stage Sirkuit Nasional Taulu Junior, Kejuaraan Nasional Sandapra Junior dan Junior, Kejuaraan Open Wushu Taulu Senior, dan Kejuaraan Open Wushu Kungfu Wing Chun. Selain itu, menurut Sekjen Pengurus Besar Wushu Indonesia Ngatino, terdapat 3 misi yang dijalankan pada Indonesia Wushu All Games 2021 yang juga mendapat dukungan dari Kemenpora. Ia juga mengatakan potensi Wushu Indonesia untuk meraih prestasi di ajang single maupun multi-event internasional cukup besar. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan YouTube tribunnews.com. Saya Devi Rahma pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.